Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ria Asmita Dewi pada mata kuliah persamaan diferensial pertemuan kedua yang akan membahas mengenai materi yang pertama, persamaan diferensial yang mudah, yang kedua, reduksi variabel-variabel terpisah, dan yang ketiga, persamaan diferensial homogen. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu persamaan diferensial yang mudah. Bentuk umum dari persamaan diferensial yang mudah adalah dy per dx sama dengan fx. Kemudian berdasarkan fungsi di atas, maka jawab umumnya adalah, misalkan kita ada persamaan diferensial dy per dx sama dengan fx, maka kita ubah menjadi dy sama dengan fx dx. Kemudian kita integralkan, integral dy sama dengan integral fx dx. Integral dy adalah y, sama dengan integral fx adalah fx plus c. Nah, itu tadi jawaban umumnya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Misal kita punya dy per dx sama dengan cos pangkat 4x sin x. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi dy sama dengan cos pangkat 4x sin x dx. Selanjutnya kita integralkan, jadi integral dy sama dengan integral cos pangkat 4x sin x dx. Nah, di sini kan cos pangkat 4x ya. Di sini kita misalkan cos x-nya itu sebagai u. Misalkan u sama dengan cos x. Kemudian ini kita turunkan jadi du sama dengan min sin x dx. Kemudian kita ubah bentuknya jadi du per dx sama dengan min sin x. Kemudian kita ubah lagi jadi dx sama dengan min du per sin x. Lalu dx ini, yang min du per sin x ini kita substitusikan ke dx. Jadi y, integral dy itu y sama dengan min, karena di sini negatif. Jadi negatifnya kita keluarkan, integral u pangkat 4. U pangkat 4. Kenapa u pangkat 4? Karena kan tadi cos x-nya kita misalkan sebagai u. Jadi u pangkat 4 kali sin x per sin x du. Kemudian dx ini adalah kita ganti nilainya dengan min du per sin x. Nah, du per sin x dikali sin x itu kan sin x per sin x du. Sin x per sin x itu 1, sehingga didapatkan y sama dengan negatif integral u pangkat 4 du. Kemudian u pangkat 4-nya kita integralkan menjadi min 1 per 5 u pangkat 5 plus c. Kemudian u-nya ini kita ganti dengan cos x karena ini masih permisalan. Jadi hasilnya adalah y sama dengan negatif 1 per 5 cos pangkat 5x, sorry di sini harusnya x ya teman-teman, plus c. Nah, ini adalah hasil dari persamaan diferensial yang mudah. Materi yang selanjutnya yaitu tentang reduksi variabel-variabel terpisah. Bentuk umum dari reduksi variabel-variabel terpisah itu adalah mx, y dx plus nx y dy sama dengan 0. Kemudian persamaan diferensial tersebut dapat diubah ke dalam bentuk berikut. Ada dua bentuk. Yang pertama, misalkan terdapat sebuah persamaan diferensial yang bentuknya px dx plus ky dy sama dengan 0, maka untuk menyelesaikannya kita langsung saja integralkan jadi integral px dx plus integral ky dy sama dengan c. Kemudian untuk bentuk yang kedua, misalkan ada persamaan diferensial dengan bentuk px kali ky dx plus rx kali sy dy sama dengan 0. Di sini kan dx, sedangkan
itu ada variabel Y. Jadi kita harus menghilangkan variabel Y-nya. Kemudian di sini DY, sedangkan di sini ada variabel X. Jadi kita harus menghilangkan variabel X-nya. Nah, untuk menghilangkannya yaitu dengan cara dikali 1 per QY dikali RX, sehingga akan didapatkan PX per RX dx plus SY QY DY sama dengan 0. Kemudian baru bisa diintegralkan menjadi integral PQ per RQ dx plus integral SY QY DY sama dengan C. Untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal. Misalkan ada persamaan diferensial yang bentuknya x kuadrat y dx plus x plus 1 dy sama dengan 0. Kemudian untuk di sini kan ada dx, jadi kita harus menghilangkan y-nya. Dan di sini ini kan dy, jadi kita harus menghilangkan x-nya dengan cara dia dikali dengan 1 per y kali x plus 1. Kemudian didapatkan x kuadrat per x plus 1 dx plus dy per y sama dengan 0. Kemudian kita langsung integralkan menjadi integral x kuadrat per x plus 1 dx plus integral dy per dy sama dengan c. Kemudian integral x min 1 plus x kuadrat per x plus 1 dx plus integral dy per y sama dengan 0. Kemudian kita integralkan masing-masing menjadi integral x min 1 plus integral x kuadrat per x plus 1 dx plus integral dy per y sama dengan 0. Sehingga didapatkan 1 per 2 x kuadrat min x plus ln x plus 1 plus ln y sama dengan ln c. Kemudian kita ingat kembali apabila terdapat perkalian ln yaitu ln A dikali B, maka dia akan sama dengan ln A plus ln B. Nah, kalau ada ln A per B itu akan sama dengan ln A min ln B. Kemudian kalau ada ln dikali E pangkat N itu akan sama dengan N. Nah, di sini kan ada ln x plus 1 ditambah ln y. Nah, ini kan operasinya penjumlahan. Nah, kalau operasinya penjumlahan itu kan sama dengan ini ya, ln A plus ln B, maka dia akan bisa dirubah menjadi ln A dikali ln B. Jadi, hasilnya akan 1 per 2x kuadrat min x plus ln x plus 1 dikali y plus ln c. Nah, x plus 1 ini sebagai A-nya, kemudian y ini sebagai B-nya. Dan ln C-nya ini ubah ke ruas sebelah kiri. Ini harusnya negatif ya teman-teman. Maaf, salah penulisan. Nah, di sini kan ada operasi pengurangan antara ln dengan ln ya teman-teman. Jadi, dia sama dengan ln A dikurang ln B, maka bisa diubah menjadi ln A per B. Di sini x plus 1 kali y ini sebagai A-nya dan c ini sebagai B-nya. Sehingga didapat 1 per 2 x kuadrat min x plus ln x plus 1 dikali y per c sama dengan 0. Kemudian 1 per 2 x kuadrat ini kita pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi ln x plus 1 kali y per c itu sama dengan min 1 per 2 x kuadrat min x. Kemudian kita bisa ubah bentuknya jadi ln dikali e pangkat x plus 1 kali y per c sama dengan e
pangkat min 1/2 X pangkat 2 min X. Nah, bentuk yang ini sesuai dengan yang ketiga ini ya teman-teman. Len dikali E pangkat N. Hasilnya adalah N. Sehingga didapatkan ini tuh N-nya. Jadi N-nya ini ya, X plus 1 kali Y per C. Jadi X plus 1 kali Y per C sama dengan E pangkat min 1/2 X kuadrat min X. Oh, ini harusnya positif ya teman-teman. Jadi E pangkat min 1/2 X kuadrat plus X. Seharusnya itu plus, bukan negatif. Maaf. Terus C-nya ini kita ubah ke ruas sebelah kanan. Jadi X plus 1 kali Y sama dengan C kali E pangkat min 1/2 X kuadrat plus X. Didapatkan hasil X plus 1 dikali Y sama dengan C kali E pangkat min 1/2 X kuadrat plus X. Kemudian X-nya ada satu tahap yang kurang ya teman-teman. X plus 1 ini pindah ke ruas kanan. Jadi kita coret. Ini jadi Y sama dengan C kali E pangkat min 1/2 X kuadrat plus X per X plus 1. Nah, ini adalah penyelesaian dari reduksi variabel-variabel terpisah. Jadi yang X itu ada di ruas sebelah kanan dan Y ada di ruas sebelah kiri. Untuk materi yang selanjutnya yaitu persamaan diferensial homogen. Bentuk umumnya adalah mx, y dx plus mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Syarat homogen itu ada dua. Yang pertama ada f lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat n fx, y. Kemudian yang kedua ada mx, y dan nx, y adalah fungsi homogen dan berderajat atau pangkatnya sama. Untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal. Misalkan ada fungsi f x, y sama dengan x pangkat 3 min 2 x y kuadrat plus y pangkat 3. Ini kita akan menentukan apakah persamaan diferensial ini bersifat homogen atau bukan. Yaitu untuk syarat yang pertama akan membuktikan apakah f lambda x, lambda y sama dengan lambda pangkat n fx, y. Nah, setiap X ini, untuk membuktikannya, setiap X ini diubah dengan lambda X, dan Y-nya diubah dengan lambda Y, sehingga didapatkan F lambda X, lambda Y sama dengan lambda X pangkat 3, dikurang 2 lambda X dikali lambda Y, 2 lambda X dikali lambda Y pangkat 2, plus lambda Y pangkat 3. Setelah itu, masing-masing dari variabelnya ini dipangkatkan sehingga diperoleh X pangkat 3, lambda pangkat 3, X pangkat 3 min 2 lambda pangkat 3, X Y pangkat 2 plus lambda pangkat 3, Y pangkat 3. Kemudian ini kan lambdanya sama ya, pangkatnya pangkat 3, jadi kita bisa mengeluarkan lambdanya sehingga bentuknya akan menjadi lambda pangkat 3 dikali X pangkat 3 min 2 X pangkat 2 plus Y pangkat 3. Ini kita bisa tuliskan, kan X pangkat 3 min 2 XY kuadrat plus Y pangkat 3 ini kan sama dengan fungsi awal ya. X pangkat 3 min 2 XY kuadrat plus Y pangkat 3 ini sama dengan fungsi awal, jadi kita bisa menuliskannya, kita bisa ganti menjadi fx, y saja. Jadi lambda pangkat 3 fx, y, sehingga syarat 1 terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, mxy dan nxy adalah fungsi homogen dan berderajat atau pangkatnya sama. Jadi di sini kan x pangkat 3 dan y pangkat 3, pangkatnya sama kan, sama-sama pangkat 3. Jadi syarat yang kedua terpenuhi juga, sehingga fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 min 2 xy kuadrat plus y pangkat 3 itu homogen.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah mencari persamaan diferensial homogen. Yang pertama, substitusi nilai Y sama dengan XV dan DY per DX sama dengan V plus DV per DX. Di sini harusnya ada X-nya ya teman-teman, maaf. Jadi DY per DX sama dengan V plus X dV per dx. Kemudian yang kedua, ubah menjadi bentuk persamaan diferensial terpisah. Dan yang ketiga, integralkan menjadi bentuk persamaan diferensial terpisah. Untuk lebih mudahnya, kita ke contoh soal. Misalkan ada Y aksen sama dengan Y plus X per X. Nah, Y aksennya kan sama dengan DY per dx. DY per dx sama dengan V plus X dV per dx. Jadi kita ubah. Jadi kemudian Y-nya ini sama dengan XV. Y-nya kita ubah jadi XV. Kemudian di sini ada X ya. X ini kita bisa keluarkan menjadi X dikali V plus 1 per X. Sehingga X kali V plus 1 per X. Sehingga didapatkan V plus X dV per dx sama dengan X kali V plus 1 per X. X-nya ini kita bisa coret. Kita bisa coret X-nya. Sehingga menjadi V plus X dV per dx sama dengan V plus 1. Kemudian V ini kita bisa pindahkan ke ruas sebelah kanan. Sehingga menjadi X dV per dx sama dengan V plus 1 min V. V min V itu habis. Sehingga tinggal X dV per dx sama dengan 1. Kemudian X-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Karena ini operasi perkalian sehingga menjadi pembagian ya kalau ke sebelah kanan. Sehingga diperoleh dV per dx sama dengan 1 per X. Kemudian kita ubah dV sama dengan 1 per X dx. Kemudian langsung kita integralkan. Karena ini bentuknya sudah persamaan diferensial yang terpisah ya. dV di sebelah kiri dan X-nya di sebelah kanan. Jadi kita integralkan, integral dV sama dengan integral 1 per X dx. Integral dV itu V plus C1 sama dengan integral 1 per X dx, yaitu ln X plus C2. Kemudian V ini kita rubah menjadi Y per X. Kan kita tahu tuh Y sama dengan X per V. Sehingga kita bisa ubah bentuknya menjadi V sama dengan Y per X. Setelah itu X ini kita rubah ke sebelah kanan, ke ruas sebelah kanan karena di sini ada X. Y-nya di sebelah kiri dan X-nya di sebelah kanan. Sehingga menjadi Y sama dengan X dikali ln X plus C. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya, teman-teman. Kita sudah mendapatkan solusi dari persamaan diferensial homogen, yaitu Y sama dengan X ln X plus C. Nah, sampai di sini cara mencari solusi persamaan diferensial homogen. Untuk materi-materi selanjutnya akan di-share melalui video-video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.